Bergabung bersama kami Bapak Gede Suyasa, Sekretaris Daerah Buleleng. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore, Mbak. Pak, apa yang menyebabkan Buleleng selama hampir sebulan ini ya masih berada pada zona merah penyebaran COVID-19? Iya, terima kasih. Jadi, Buleleng hampir sebulan ini masuk di zona merah, ya. Salah satu yang sangat menonjol adalah angka kematian berada di angka 4%. Walaupun pada saat ini memang sudah mulai menurun dari segi angka, tetapi masih di kisaran angka 3,9. Sementara kesembuhan kita sudah mencapai per hari ini 91,64%. Yang masih dirawat di Buleleng 154. Nah, angka kematian yang tinggi ini, itu salah satunya adalah 90% dari kasus kematian COVID itu dialami oleh pasien yang memang sudah memiliki komorbid yang sangat berat sebelumnya. Jadi usianya juga sudah tua, kemudian komorbidnya berat, seperti ginjal, jantung, paru, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan adanya angka kematian yang tinggi. Kemudian Padahal, kalau ya, ya silakan gimana? Pak. Kalau dari sisi bor, untuk bor itu sempat di akhir Maret kita mencapai angka 55% tertinggi. Namun saat ini kita sudah turun sampai di angka 37%. Untuk bor ya, itu Hmm. kan salah satu dari penentu zona merah bornya seperti apa. Kita tidak pernah mencapai 70%. Tetapi saat ini kita di angka 37%. Padahal tingkat kesembuhan di Buleleng juga tinggi ya Pak Gede. Ya, kita hampir 92%. Hmm. Ya. Seberapa besar persentase angka kematian pasien COVID-19 di Buleleng saat ini? Ya, dengan 133 itu di angka 3,98%. Berarti Buleleng termasuk daerah yang keberapa dengan angka kematian tertinggi ini, Pak Gede? Untuk di mana maksudnya? Di Bali. Ya, kalau kita melihat data, angka kematian di Bali kan bisa dilihat di tabelnya provinsi, bahwa Buleleng itu angka kematiannya di 133. Kalau dilihat dari daerah-daerah lain, itu kita berada di nomor 4. Yang pertama adalah Denpasar, yang kedua Badung, yang ketiga Tabanan, yang keempat Buleleng, kemudian baru Gianyar 129. Kita di angka keempat, yang dulunya kita nomor 5. Pak, ini kan angka kematian tertinggi dialami oleh warga lansia. Bagaimana proses vaksinasi khusus lansia di sana saat ini? Ya, jadi kita jujur kalau di Bali itu yang difokuskan kemarin oleh program nasional kan di 3 tempat, di Badung, Denpasar, Gianyar. Sementara saat ini skema yang dibuat untuk vaksinasi, kalau awalnya dibagi dua itu dosis 1, dosis 2, saat ini lebih masif lagi, setiap pengiriman vaksin itu harus dilakukan habis, supaya begitu stok vaksin habis bisa dikirim lagi. Nah, dengan skema ini maka di Buleleng saat ini sudah menerima 77.000 vaksin. Ya, dari 77.000 itu sudah mendekati angka 51.000 sudah divaksin. Dan salah satunya adalah yang paling besar memang masih di pelaku pariwisata dan lansia. Lansia terus dilakukan lebih masif lagi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti di kota. Tadi baru saja Satgas Buleleng rapat, dipimpin Pak Bupati langsung, agar fokus pada kecamatan yang memiliki kasus tertinggi di kabupaten, yaitu Buleleng. Kecamatan Buleleng ini kecamatan kota, ya, kemudian paling tinggi. Yang kedua adalah Seririt. Ini yang memiliki kepadatan tinggi dengan lansia yang ada menjadi sasaran utama. Di samping jelas pelaku pariwisata. Dan juga guru sudah mulai bergerak untuk divaksin selama seminggu terakhir. Sudah mulai jalan. Berarti selain mengejar target vaksinasi, apa lagi Pak Gede upaya Satgas penanganan COVID-19 untuk menekan angka kematian akibat COVID di Buleleng? Ya, besok kami akan mengundang seluruh rumah sakit rujukan yang menangani pasien untuk mengevaluasi, karena pada pasien-pasien yang punya komorbid tingkat tinggi
sedang maupun berat. Ya, untuk melakukan misalkan begini, kalau yang bersangkutan komorbidnya sudah sangat berat, kemudian ternyata COVID terkonfirmasi positif, maka yang mana lebih didahulukan, penyelesaian komorbidnya atau prokesnya. Dan ini memang dalam posisi-posisi yang sulit memang untuk menghadapi ketika komorbid atau penyakit bawaannya sudah sangat parah. Yang kedua, beberapa dari kasus yang kita ketahui di rumah sakit, itu komorbid yang sudah sangat berat, sudah kritis, baru ke rumah sakit. Nah ini yang mungkin perlu lagi ditekan agar Satgas Desa bisa berjalan untuk mengetahui lebih awal, sehingga bisa lebih awal ke rumah sakit. Baik. Di sisi yang lain, lansia menjadi target utama untuk divaksinasi. Baik, Pak Gede, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Salam sehat selalu, Pak Gede, selamat sore.